apabila mempunyai hajat yang menurut logika akal pikiran kita sulit terwujud. Ulama al-hikmah mengajarkan salah satu kaifiyah untuk memenuhi hajat kita, hajat apapun, entah hajat masalah keuangan, entah hajat seseorang yang ingin membayar hutang yang cukup besar, atau hajat yang maha penting apapun. Ulama al-hikmah mengajarkan satu kaifiyah untuk memohon hajat kita kepada Allah dengan wasilah memanggil Nabiullah Khidir alaihissalam. Bagaimana cara memanggil Nabiullah Khidir alaihissalam? Bagaimana cara berwasilah kepada Nabiullah Khidir alaihissalam? Seperti yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, selalu mendapatkan karunia kebahagiaan, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan ma'unah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dimanapun berada, lebih-lebih perlindungan ketika kita menghadap di yaumil hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin.
Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah dari ulama al-hikmah. Satu ijazah untuk menghadapi hajat, kebutuhan apapun, terutama hajat-hajat yang besar, hajat melunasi hutang yang cukup banyak, hajat mau meminta rezeki kepada Allah, hajat kesembuhan dari sakit, hajat kepentingan apapun, baik itu urusan maisha, urusan kehidupan, urusan keuangan, urusan pekerjaan, urusan hajat ingin mencari jabatan, urusan hajat ingin apapun, maka ada satu kaifiyah untuk hajat-hajat yang mungkin keberhasilannya menurut kita sangat tidak mungkin. Yang kira-kira hajat itu terkabulnya tidak akan mungkin terkabul karena sudah di luar akal logika kita berpikir. Dan memang ini kaifiyah untuk hajat-hajat yang sulit. Ada satu pelajaran dari ulama al-hikmah, yaitu dengan memanggil Nabiullah Khidir alaihissalam, berwasilah kepada Nabiullah Khidir alaihissalam di dalam rangka untuk agar keinginan kita, hajat kita, kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan wasilah atau doanya Nabiullah Khidir alaihissalam. Meskipun tidak perlu untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir, tetapi cukup kita panggil supaya Nabi Khidir mendoakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa ya hajat yang kita inginkan, apa kebutuhan yang kita inginkan. Hajat apapun, hutang, keuangan, sakit, apapun. Ingin kehidupan yang layak, ingin jabatan, ingin punya rezeki yang cukup, ingin punya mobil, ingin punya ini, ingin punya apapun yang sekiranya di luar akal nalar kita bahwa hajat ini akan berhasil. Tetapi ulama al-hikmah mengajarkan panggil Nabiullah Khidir supaya mau mendoakan kita. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, bangun pada malam hari jam 1. Jadi jam 1 malam bangun. Lalu mandi. Jadi jam 1 malam tepat. Ini ijazahnya jam 1 malam. Jam 1 malam tepat mandi. Kemudian mandinya tidak mengambil air lalu dituangkan ke badan, tidak. Kita mandinya kungkum, kata orang Jawa, menyelam. Entah itu di kamar mandi atau di bak yang besar yang kita bisa menyelam. Syaratnya harus bisa menyelam. Artinya meskipun tidak menyelam kayak orang berenang, tapi cukup kita jongkok bisa menyelam dalam air meskipun sambil jongkok. Artinya kepala kita tertutup oleh air. Itu seandainya di kamar mandi. Di sungai bagaimana Ustadz? Boleh, asal bisa menyelam tertutup. Jadi kita jongkok bisa menutup permukaan air di atas kepala kita. Jadi harus bisa menyelam meskipun sambil jongkok. Harus kepalanya sudah di bawah air. Jadi ini permukaan air,
kepalanya di bawah. Tidak boleh masih muncul, harus menyelam. Kemudian ketika menyelam itu kita ngomong di dalam hati, karena dalam air kita tidak mungkin mengucapkan dengan lisan, maka ucapkanlah dalam hati, wahai Khidir. Panggil Nabiullah Khidir, wahai Khidir, mohonkanlah aku kepada Allah agar hajatku apa? Sebutkan. Jadi meskipun bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apapun, bahasa daerah, jadi kalimatnya nanti saya akan tulis. Wahai Khidir, wahai Khidir, wahai Nabiullah Khidir, boleh. Mohonkanlah aku kepada Allah agar hajatku, misalkan agar hajatku bisa melunasi hutang sekian ribu, sekian ratus juta, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Khidir, mohonkanlah aku kepada Allah agar si fulan diberi kesembuhan oleh Allah dan segera doaku ini dikabulkan oleh Allah. Itu kalau untuk sakit. Kalau misalkan untuk masalah keuangan, wahai Khidir, mohonkanlah aku kepada Allah agar hajatku mempunyai kehidupan yang layak, mempunyai rezeki yang tidak kekurangan, mempunyai kehidupan yang baik, mempunyai ekonomi yang baik, menjadi orang yang kaya. Sebutkan agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan saya tulis redaksinya di bagian akhir YouTube saya. Kerjakan cara itu sampai 3 kali. Jadi setelah menyelam, sambil ngomong dalam hati, sesuai yang saya ajarkan tadi, kemudian muncul lagi kepalanya, kita mengambil nafas. Setelah itu menyelam lagi, mengucapkan sesuai yang pertama kali, sesuai yang diajarkan tadi, sama pengucapannya, wahai Khidir, mohonkanlah aku kepada Allah agar hajatku segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Lalu muncul lagi, mengambil nafas, kemudian menyelam lagi sampai kepalanya di bawah permukaan air, kemudian mengucap seperti apa yang dilakukan pertama dan yang kedua. Setelah itu, setelah menyelam sampai 3 kali, lalu berwudu yang sempurna, kemudian mengerjakan sholat hajat 2 rakaat, usolli sunnatan liqodoil hajati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah baca Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, Kulhu. Setelah salam kemudian membaca istighfar 125 kali, tidak banyak. Jadi setelah salam membaca istighfar sebanyak 125 kali. Astaghfirullahaladzim. Ini nanti saya tulis redaksinya. Tidak boleh istighfar menurut kehendaknya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak
125 kali. Jadi enggak banyak. Jadi setelah sholat hajat, kemudian baca istighfar itu 125 kali. Diakhiri membaca sholawat Nabi sebanyak 25 kali. Diakhiri membaca sholawat Nabi, jadi setelah membaca istighfar tadi, lalu membaca sholawat Nabi sebanyak 25 kali. Redaksinya tidak boleh beda. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Selesai sudah. Dengan cara seperti ini, kata ulama al-hikmah, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Baik keberhasilan dalam usaha, bekerja, mencari maisah, supaya kehidupannya baik, supaya punya rezeki yang banyak, supaya bisa melunasi hutang berapapun, maka lakukan kaifiyah ini. Kalau kita ulang setiap hari, lebih baik sampai hajatnya berhasil. Jadi minimal dilakukan 7 hari berturut-turut. Alhamdulillah kalau sebelum 7 hari hajatnya sudah berhasil. Hajat apapun, sekali lagi hajat apapun, keuangan, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah hutang, masalah ingin sesuatu, ingin mobil, ingin kaya, ingin punya rumah, ingin tanah, ingin jabatan apapun, lakukan itu berturut-turut minimal 7 hari. Kalau bisa ya seterusnya sampai hajatnya berhasil. Ini kaifiyah atau tata cara supaya hajat kita dikabulkan, cepat dikabulkan oleh Allah dengan memanggil Nabiullah Khidir alaihissalam. Ini yang perlu saya aturkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak sulit melakukan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.